Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfianti Kalaswara Puspita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dikutip dari Gadang Laksita, jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai, dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional. Yang kedua, sejarah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang mari kita membahas materi yang pertama tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum adanya kebangkitan nasional. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata, kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak didirikannya VOC, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu VOC mengadu domba, VOC melakukan kerja paksa atau kerja rodi, VOC melakukan tanam paksa. Selama masa kolonial, Belanda menanamkan sebuah rezim segregasi atau pemisahan rasial 3 tingkat atau golongan di dalam masyarakat. Golongan yang pertama yaitu golongan Eropa atau golongan kulit putih. Yang kedua, golongan timur asing, dan yang ketiga, golongan pribumi. Pemisahan tingkat atau golongan di dalam masyarakat ini berdampak pada kehidupan yang penuh diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Seiring dengan berkembangnya kehidupan di masa kolonial, pihak Belanda mendirikan sekolah, yaitu umum dan kejuruan, untuk pribumi demi menunjang kebutuhan pekerja yang berpengalaman dan terampil. Sekolah pendidikan umum yaitu sekolah dasar selama 7 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun untuk sekolah pendidikan kejuruan. Sekolah guru bantu selama 4 tahun, sekolah guru atas selama 6 tahun, sekolah untuk calon pegawai pemerintah pribumi, sekolah dokter Jawa di Batavia, dan sekolah tinggi teknik di Bandung. Masuk materi yang kedua, sejarah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Sejarah kebangkitan nasional. Sejak kedatangannya ke bumi, yang terus mengambil kekayaan alam dan melakukan penjajahan, beberapa pemuda akhirnya menyadari pentingnya untuk bangkit melawan penindasan. Sehingga kemudian terbentuklah beberapa organisasi. Organisasi di bumi Nusantara yaitu organisasi awal yang menginspirasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi tersebut terdiri dari Budi Utomo, Industri Partai, dan Sarekat Islam. Setelah banyak pemuda yang terinspirasi, mulai bermunculan organisasi-organisasi baru yang berbeda latar belakang. Namun, sama-sama menginginkan perubahan dan kemerdekaan atau pergerakan nasional. Organisasi Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 dengan tokoh-tokoh pelopor seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, mahasiswa Stovia, Dr. Sutomo, dan Gunawan Mangunkusumo. Budi Utomo ini didirikan dengan tujuan mencapai kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan.
Yang kedua, Sarekat Islam, berdiri pada 10 September 1912 dengan tokoh pelopor HOS Cokro Aminoto dengan tujuan memajukan semangat dagang masyarakat Indonesia, menjalankan ajaran Islam alam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Industri Partai, berdiri pada 20 Desember 1912 dengan tokoh pelopor tiga serangkai yaitu EVE Dausdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat dengan tujuan menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Organisasi Budi Utomo merupakan suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia lainnya pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa yang pada saat itu menjadi pihak yang dirugikan, dijajah, dan diberlakukan sewenang-wenang. Organisasi Budi Utomo ini memiliki arti yaitu budi, memiliki arti sebagai tabiat, sedangkan utomo berarti niat atau budi luhur yang baik. Secara garis besar, Budi Utomo memiliki arti sebagai perkumpulan pemuda yang bertujuan untuk mencapai keluhuran budi yang lebih baik. Organisasi selanjutnya yaitu Sarekat Islam. Sebelum namanya berubah menjadi Sarekat Islam, sebelumnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pendiri dari SDI adalah Haji Samad Hudi dan didirikan di Solo pada tahun 1911. Sejak SDI berpindah ke Surabaya dan kepemimpinan saat ini berpindah ke HOS Cokro Aminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. Alasannya yaitu untuk memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan. Sarekat Islam jelas memiliki tujuan. Beberapa bidang kegiatan yang dijalankan oleh Sarekat Islam antara lain dalam bidang sosial ekonomi, memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya dan memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Dalam bidang agama, memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Setelah mengalami kemajuan yang sangat pesat, kemudian Sarekat Islam mengalami kemunduran yang terjadi akibat perpecahan di dalam Sarekat Islam itu sendiri. Sarekat Islam terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan Sarekat Islam Putih dan segolongan Sarekat Islam Merah. Organisasi yang ketiga, Industri Partai. Industri Partai didirikan oleh tiga tokoh serangkai yang beranggotakan pada cendekiawan Hindia Belanda. Mereka adalah EVE Dausdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Raden Mas Suwardi Suryadiningrat alias Ki Hajar Dewantoro. Tiga tokoh pelajar tersebut mendirikan Partai Hindia di tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama yang memiliki tujuan kemerdekaan Indonesia. Keberaniannya menyuarakan kemerdekaan ini di masa penjajahan Belanda di Indonesia masih kuat, mengekang malah mempersulit pergerakan organisasi ini di Indonesia. Industri Partai banyak mengeluarkan tulisan kritikannya terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui surat kabar yang sering dipublikasikan. Salah satu tulisan yang paling terkenal adalah tulisan dari Suwardi Suryadiningrat yang berjudul All Sleek in Neverland Was di surat kabar The Express pada tanggal 13 Juni 1913, seperti yang ada pada gambar ini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu materi terakhir, arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia.
Kebangkitan nasional merupakan bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk memajukan diri melalui gerakan organisasi yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan. Sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial yang menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Perubahan perjuangan bangsa Indonesia mulai terlihat dari yang tidak terorganisir menjadi terorganisir, yang tidak terencana menjadi terencana, yang sifatnya kedaerahan menjadi bersifat nasional, dengan yang tadinya melakukan kekuatan fisik, sekarang menjadi diplomasi dan politik. Terus meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan mengenal lebih luas dan menjaga tradisi serta budaya Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta bekerja sama memberikan perubahan atau prestasi yang berdampak pada negara. Senantiasa setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus meningkatkan kapasitas diri dengan giat belajar, mengembangkan keahlian, termasuk keterampilan pada bidang teknologi. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.